pemanasan mundur mundur lewat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Peradaban leluhur Nusantara sudah sangatlah maju dan sangat luhur. Dalam setiap karyanya, leluhur Nusantara selalu menyelipkan tentang filosofi, di mana di dalamnya diajarkan tentang tuntunan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini, kita akan membabar keris dari sisi filosofi, sejarah, dan metalurgi yang akan kita kemas dalam tema ngaji keris. Keris merupakan sebuah mahakarya leluhur kita yang sangat luhur, di mana dalam setiap bagian-bagiannya terselip sebuah filosofi dan pasti mengandung ajaran tentang tuntunan budi pekerti. Keris merupakan sinengker karaning aris, rahasia kebijakan yang tersimpan. Jadi dalam sebuah keris kita harus lebih bijak menggali tentang sebuah ajaran yang tersingkap, sebuah ajaran yang harus kita bedah lebih dalam agar kita mampu menangkap ajaran apa yang terkandung di dalamnya. Keris merupakan sebuah mahakarya leluhur kita yang sudah diakui UNESCO pada tahun 2005. Pada saat itu, keris bersanding dengan samurai, padahal samurai merupakan sebuah mahakarya di Jepang yang cukup terkenal, bahkan di usia-usia belia. Di belahan dunia manapun samurai sudah sangat terkenal. Tetapi kenapa keris lebih diakui sebagai warisan peradaban dunia? Karena keris dalam setiap bagian-bagiannya mengandung sebuah filosofi tentang tuntunan budi pekerti. Tetapi samurai hanya menitik beratkan pada ketajaman. Meskipun keris dan samurai sama-sama menggunakan teknik tempa lipat dalam pencampuran beberapa bahan logam yang dipanaskan. Kemudian bahan logam tersebut dilipat dan ditempa. Dalam dunia perkerisan ada dua sudut pandang atau dua keilmuan, yaitu soteri dan isoteri. Soteri merupakan sudut pandang yang membedah keris dari sisi filosofi, sejarah, dan metalurgi. Di sudut ini kita akan lebih banyak menggali tentang material logam, garap, kemudian filosofi, ajaran-ajaran yang terkandung, kemudian bahan material kayu untuk membuat sandangan, kemudian pakem-pakem dalam toto kromonya, dalam angga unggunya, dalam berkeris, memberikan keris, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga akan belajar tentang sejarah, karena dalam perkerisan ada yang disebut dengan penangguhan. Jadi mempelajari keris untuk mengidentifikasi keris tersebut dibuat di era apa, sehingga ketika kita membahas itu kita akan juga belajar tentang sejarah di era pembuatan keris tersebut. Kemudian sudut pandang berikutnya adalah isoteri. Isoteri merupakan sudut pandang atau keilmuan yang membedah keris dari sisi energi atau daleman. Pada era saat ini, di era digitalisasi ini, anak-anak muda lebih cenderung kritis ketika kita membedah keris dari sisi isoteri, yaitu membedah
Keris dari sisi energi. Keris merupakan sebuah mahakarya leluhur kita yang mengandung dua energi, yaitu energi alam yang berasal dari material logam. Yang kedua adalah energi ilahi yang berasal dari doa dan laku sang empu pada saat pembuatan keris tersebut. Saat kita edukasi, kita lebih menggunakan teknik vortex untuk bisa memberikan sebuah gambaran tentang pola energi dengan teknik pembekuan air, sehingga anak-anak lebih cenderung kita ajak untuk berpikir secara ilmiah agar mereka juga bisa menerima dengan keilmuannya di era saat ini. Karena minimnya pengedukasi keris, dalam masyarakat pun sering terjadi pemahaman yang salah. Kita bisa melihat pada saat sebuah pusaka atau keris disimpan di dalam rumah, masyarakat umum jarang yang paham bahwa sebenarnya ada beberapa proses yang meski harus dilewati agar ketika pusaka tersebut disimpan tidak memberikan sebuah pengaruh yang tidak baik. Karena sebuah pusaka yang dibuat ratusan tahun yang lalu pastilah mengalami perjalanan kehidupan yang berbeda antara pemilik yang satu kemudian dengan pemilik yang lainnya. Rentan waktu ini pasti perjalanan yang dilalui akan berbeda pula. Dalam proses penyimpanan pusaka atau keris ini harusnya sebelum disimpan meski dinetralisir dulu dari residu energi negatif, agar residu energi negatif tersebut tidak mempengaruhi sang pemilik pusaka dan keluarganya. Setelah proses netralisasi dari energi negatif, pusaka sebelum disimpan sebaiknya diselaraskan dulu dengan sang pemilik pusaka, sehingga ketika pusaka itu disimpan, energi akan sinkron antara energi keris atau pusaka dengan sang pemiliknya. Ketika kita belajar keris dari sisi soteri, kita juga akan belajar tentang identifikasi pembuatan keris. Jadi identifikasi pembuatan keris di era apa itu disebut dengan nangguh. Ketika kita belajar untuk menangguh sebuah keris, secara otomatis kita akan belajar di era itu sejarahnya bagaimana. Berdasarkan sejarah, Kebumen merupakan benteng pertahanan sisi barat Mataram. Ketika sebuah daerah untuk benteng pertahanan, pastilah kebutuhan senjata di situ sangatlah banyak. Dan untuk memenuhi kebutuhan senjata pada saat itu juga pasti dibutuhkan para empu yang membuat untuk kebutuhan senjata saat itu. Dan kekayaan alam di Kebumen sangatlah mendukung, apalagi bagian utara Kebumen memiliki biji besi yang cukup baik, sehingga bahan dasar pembuatan keris pada saat itu tercukupi. Dengan adanya bahan dasar yang melimpah dan kebutuhan yang banyak di Kebumen, juga ditemukan beberapa jejak empu yang pernah berkarya. Di antaranya, tim telah mengumpulkan beberapa data empu dari beberapa titik. Di antaranya adalah Empu Astraguna, Empu Wongsokerti, Empu Supo Anom, Empu Singondanu, dan mungkin masih banyak empu-empu lain yang berkarya di Kebumen, tetapi kita belum mendapatkan data-data yang lebih detail. Keris bukan hanya sekedar senjata fisik atau senjata tajam, tetapi juga sebagai senjata rohani yang dimana di setiap bagiannya mengajarkan makna filosofi tentang tuntunan budi pekerti. Dan dalam proses pembuatannya, dari pengambilan material logam sampai keris tersebut jadi, selalu melalui lelaku dan doa. Karena minimnya pemahaman keris di masyarakat, sering kita jumpai pada saat keris didirikan dan bisa berdiri, masyarakat pada umumnya menganggap keris tersebut sangatlah sakti.
Padahal sejatinya ketika keris tersebut bisa berdiri, itu merupakan bukti bahwa leluhur kita sangatlah cerdas sehingga bisa membuat rancang bangun yang sedemikian rupa sehingga menciptakan sebuah keseimbangan yang sangat presisi. Di samping itu, keseimbangan tersebut mengandung sebuah ajaran di mana kita sebagai manusia harus seimbang antara lahir dan batin kita, karena kita merupakan seorang hamba yang pasti akan kembali pada Khalik kita, dan setiap perbuatan kita di dunia ini pasti akan kita pertanggungjawaban kelak. Janjine dudu jimat keramat, ananging agunging Gusti kang pinuji. Keris bukan sebagai jimat, tetapi lebih sebagai piandel atau harapan dan doa, sebagai sarana memuji kebesaran Sang Pencipta. Demikian materi tentang ngaji keris yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan tentang budaya dan mahakarya leluhur kita yang sangat luhur, sehingga mahakarya yang luhur ini bisa kita sama-sama jaga bersama. Salam budaya.